Halo semuanya, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi tentang Scratch. Apa sih itu Scratch? Nah, kemarin kita udah belajar tentang kode ORG, di mana kita bisa menggerakkan suatu benda itu menggunakan beberapa balok-balok kode. Nah, Scratch itu tidak jauh berbeda, di mana Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual yang mudah dan tentunya menyenangkan. Kenapa begitu? Karena Scratch basisnya hanyalah blok-blok kode, tidak berbeda jauh dengan kode ORG. Nah, di sini, di Scratch ini, kita bisa membuat berbagai hal. Misalnya, kita bisa buat cerita interaktif, atau permainan, atau animasi, itu hanya dengan blok-blok kode. Sebelum kita mempelajari Scratch lebih jauh, ada baiknya kita mengenal dulu ada apa aja sih di dalam Scratch atau menu-menu apa aja sih yang harus kita tahu dari dalam Scratch. Pertama, kita bisa lihat di paling paling kiri ini. Ini ada beberapa bulatan yang punya warna dan tulisan di sebelah kiri. Ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, and my block. Ini adalah blok-blok kode yang akan kita gunakan untuk membuat animasi atau permainan yang ingin kita buat. Nah, di sebelahnya, di sini ini ada custom. Ini nanti kita bisa mengatur karakter-karakter kita. Di sebelahnya lagi, ini ada sound. Seperti namanya sound, ini kita bisa mengatur suara atau audio dari yang kita gunakan. Oke, kita kembali lagi ke kode. Nah, kemudian di sini, ini ada kotak putih kosong yang di tengah-tengah. Nah, ini biasa disebut dengan nama script area. Sesuai namanya, script area yang digunakan untuk memasukkan script yang kita gunakan. Script itu apa sih? Script itu adalah blok-blok yang akan kita gunakan di sini. Misal, kita pengen masukin event, tarik ke sini dan lepas. Nah, maka dia akan muncul di sini, di script area ini. Misal kita ingin masukin motion lagi, taruh di sini atau masuk ke sini lagi. Nah, di sini adalah lembar kerja atau tempat di mana kita memasukkan perintah-perintahnya atau skripnya atau blok-bloknya. Kurang lebih sama seperti yang ada di kode.org. Kemudian di sebelah kanannya, nah ini nih, ada gambar kucing. Nah, gambar kucing ini merupakan tempat di mana kita untuk melihat hasil dari codingan atau hasil dari kode yang kita buat. Dan di sini juga kita bisa mengatur tentang sprite-sprite kita. Apa sih itu sprite? Sprite. Nah, kita masuk sekarang ke sprite. Sprite di mana? Sprite ada di sini. Ini kotak biru kecil yang ada di bawah kanan. Yang ini. Ini namanya kotak sprite. Sesuai namanya, kotak sprite untuk memasukkan sprite-sprite baru. Sprite itu apa sih? Sprite itu adalah karakter yang bisa kita gunakan atau itu misal kita pilih di sini. Nah, untuk yang bawah ini untuk menambahkan sprite, misal kita klik. Nah, bakal banyak muncul karakter yang bisa kita gunakan. Misal kita pakai beruang ini, bear walking atau beruang berjalan kita masukin. Nah, maka karakter beruang ini akan muncul di kotak atasnya. Ini juga bisa kita pindah-pindah. Nah, seperti ini. Kemudian, di sebelah kotak sprite, itu ada kotak background atau kotak stage. Apa sih maksudnya? Di sini, ini kotak paling kecil putih yang ada di pojok kanan. Nah, ini gunanya kita untuk memberi background pada karya kita. Misal kita pilih set. Nah, bakal muncul banyak pilihan background. Misal kita mau pakai ini blue sky. Maka backgroundnya akan berganti. Nah, ini adalah antarmuka sederhana atau antarmuka yang dasar dari sebuah sprite atau dari sebuah scratch. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, coba teman-teman lihat di sini ada X, ada Y. Di mana biasa kita bertemu X dan Y? Ya, benar. Biasa di matematika. Tapi jangan khawatir, kita tidak membahas matematika di sini.
X dan Y di sini itu hanya menentukan posisi dari sprite-nya. Misal, ini kan kita sprite beruang nih. Kalau kita geser, perhatikan angkanya ya. Lihat. Nah, angkanya juga akan berubah. Nah, nah, yang artinya untuk sekarang beruang ini ada di posisi X24 dan Y25. Atau kalau ini kita ganti 0 dan Y-nya juga kita ganti 0, yang artinya beruang ini tepat berada di tengah-tengah. Kemudian di bawah ini ada size. Ini ada size atau ukuran. Jadi di sini kita bisa mengatur seberapa besar sih sprite kita ini. Kalau dia 100 artinya ukurannya masih ukuran asli atau ukuran semula. Bagaimana kalau kita mau kecilin? Bisa kita ganti angkanya. Jadi misal 50. Nah, beruangnya jadi lebih kecil. Kita taruh di bawah saja. Nah, ini adalah antarmuka dari sprite yang bisa teman-teman pelajari. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat sebuah permainan sederhana. Permainannya gimana? Permainannya kita akan mencoba mengklik sesuatu secepat-cepatnya. Bagaimana tuh? Misal kita punya sebuah sprite apa ya? Anggap aja balon ini. Nah, balon ini. Nanti balon ini akan berpindah tempat ketika kita klik gitu. Nah, ketika kita klik balonnya, maka dia akan pindah tempat. Bagaimana caranya? Nah, caranya sederhana. Kita bisa gunakan perintah ini dulu. Saya zoom biar lebih nampak. Nah, ketika bendera atau ini bahasa Inggris ya, atau kita ganti dulu deh menjadi bahasa Indonesia. Nah, menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika bendera hijau diklik, nah kan kita mau kalau benderanya diklik, dia pindah. Oke, berarti kita bisa coba pakai selamanya agar perintahnya berjalan terus-terusan, baru jika. Nah, jika contohnya ketika kita klik, mana dia? Ini dia. Mouse ditekan, maka kita akan membuat dia pindah. Coba ini, mari kita coba. Nah, maka dia akan, ketika diklik, dia akan pindah. Nah, sekian dulu untuk Scratch. Untuk selebihnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.